إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan agenda wajib kita, yakni menjalankan sholat Jumat di siang hari ini di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada. Kemudian sholawat beriringkan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung kita, penghulu para nabi, siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua menjadi bagian yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan siang hari ini, khotib senantiasa tidak henti-hentinya mengajak kepada hadirin sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan kemudian menjauhi larangannya. Semoga kita adalah umat yang senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berada di dalam barisannya Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat nanti kita bisa mendapatkan predikat sebagai hamba yang husnul khatimah. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya selaku khatib untuk mengajak hadirin sekalian mendiskusikan satu tema, satu topik berkaitan dengan kondisi kita yang kami beri judul sebagai Islam dan Politik Kesejahteraan, gagasan dan aplikasi untuk umat yang semakin dikdaya. Pada kesempatan siang hari ini, hadirin sekalian, kita perlu merenungkan kembali bagaimana cara kita sebagai warga negara yang baik untuk bisa ikut terlibat berpartisipasi dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Namun di saat bersamaan kita menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah. Mari kita merenungkan kembali kondisi negeri kita. Ada banyak sekali persoalan yang bermuara pada ketidakadilan dan juga kondisi yang jauh dari kata sejahtera. Belakangan menurut Bank Dunia dan juga BPS dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara naik kelas menjadi negara dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Tapi di saat bersamaan masyarakatnya itu mengalami penurunan kelas, dari kelas menengah turun menjadi kelas yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan dan juga kelompok miskin. Studi lain kemudian yang dilakukan misalnya oleh LPM FEB UI mengungkapkan pentingnya terkait dengan kehadiran kelas menengah di dalam mendukung pertumbuhan perekonomian negara. Namun sayangnya setelah kita cek,
kelompok yang kemudian punya kontribusi signifikan ini terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mendapatkan manfaat yang paling sedikit dari adanya pembangunan nasional, karena fokus kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu berkonsentrasi pada 10% kelas teratas dan 20% kelas terbawah. Jadi teman-teman mahasiswa yang umumnya merupakan kelas menengah itu, dan juga mereka yang baru memulai karir, meniti karir di dunia pekerjaan, menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kemudian studi Selios belakangan menyoroti juga tentang kondisi ketimpangan di mana 50 orang terkaya di Indonesia, di Republik ini memiliki kekayaan setara dengan 50 juta orang yang ada di Indonesia. Dan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia, di bawah Rusia dan juga Thailand. Kemudian dalam skala global kita bisa melihat report yang baru saja diproduksi oleh Oxfam pada bulan Januari lalu, yang kemudian mengcapture tentang Global Inequality Report. Di dalamnya dijelaskan bahwa sebagian besar kekayaan yang terakumulasi pada orang-orang super kaya di seluruh dunia itu didebatkan dari cara-cara yang tidak wajar. Pertama adalah terkait dengan adanya korupsi, penguasaan kapital, sumber daya alam pada negara tersebut, dan juga keberadaan dinasti politik. Akhirnya orang yang kemudian sudah kaya akan meningkat kekayaannya, sementara mereka yang kemudian miskin rentan akan berada dalam kondisi serupa di masa-masa mendatang. Di titik ini kemudian kita tersadar, hadirin sekalian, bahwa kita mungkin saja mudah untuk menemui manusia di masjid, di jalanan, di kampus, di sekolah, dan dimanapun kita sudah terbiasa untuk bertemu dengan manusia, tapi bukan kemanusiaan. Kita mungkin sangat mudah untuk menemukan yang namanya kebijakan, tapi bukan kebajikan yang ada di dalamnya. Hari ini hadirin sekalian, ketidakadilan, kondisi yang jauh dari sejahtera merupakan musuh negara, dan musuh negara itulah yang seharusnya kita ingin hindari. Sebab ketimpangan harus kita hentikan, berbagai macam ketidakadilan harus kita hentikan. Harus ada kelompok kritis berkesadaran yang mampu memiliki kemampuan untuk bisa mengoreksi, memonitor kekuasaan, memonitor demokrasi, agar kekuatan yang kemudian terlahir dari kelompok-kelompok kritis ini bisa mengimbangi kekuatan negara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah Islam Nabi Muhammad SAW telah memberikan fondasi yang kokoh mengenai konsep tentang keadilan sosial. Dalam konteks di Indonesia, keadilan sosial muncul sebagai salah satu sila, dan kemudian sila ini sampai hari ini belum bisa terwujud secara paripurna. Salah satu wujud yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah mengenai prinsip-prinsip keadilan sosial ini tertuang di dalam Traktat Madinah, Piagam Madinah. Konstitusi pertama yang ada di muka bumi adalah Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Piagam ini bukan bicara tentang perjanjian politik belaka. Di dalamnya berisi tentang prinsip-prinsip yang mengajarkan tentang kesetaraan manusia, prinsip tentang keadilan dalam kehidupan sosial, yang pada akhirnya membuat kita tersadar bahwa piagam ini mengajak kita untuk menjunjung tinggi persaudaraan dan juga kesejahteraan bagi seluruh umat. Piagam ini tidak memandang latar belakang kita, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun." Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan juga permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Di titik ini hadirin sekalian, dalam konteks dunia modern,
Dunia tengah mencari desain pembangunan yang memungkinkan setiap manusia bisa hadir, bisa tampil tanpa adanya penindasan antar manusia dengan manusia. Tidak adanya opresi dari sistem dan struktur yang mengekang kehidupan kemanusiaan kita. Kapitalisme datang ke berbagai macam penjuru dunia dengan tawaran kapitalistiknya, tetapi lagi-lagi kapitalisme gagal untuk kemudian menemukan solusi atas kondisi ketimpangan yang terjadi di berbagai macam belahan dunia. Tawaran tentang komunisme datang, ternyata komunisme dianggap berbahaya karena berpotensi untuk memunculkan totalitarianisme. Di titik ini kemudian para scholars di berbagai macam dunia menilai konsep politik ekonomi macam apa yang kemudian memungkinkan kita bisa hidup tanpa adanya penindasan, bisa hidup dengan kesejahteraan, bisa hidup dengan kondisi yang adil bagi semua. Di titik ini kemudian kita sebagai kalangan terdidik, kalangan cendekiawan, sivitas akademika itu kemudian melihat bagaimana caranya Islam bisa memberikan tawaran atas permasalahan yang terjadi bagi dunia hari ini. Islam menawarkan cara pandang. Islam relevan untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Karena apa? Islam sudah final. Tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi interpretasi. Jadi ketika kita bicara tentang Islam, maka kita harus merujuk kepada Quran surat Ali Imran ayat 18. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada lagi agama yang diterima di sisi Allah selain agama Islam. Jadi Islam adalah agama yang paripurna, yang mengatur kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau terlelap, yang mengatur urusan individu, urusan keluarga, dan urusan bernegara. Semuanya ada di dalam Islam. Namun hadirin sekalian, ketika kita melihat persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di dalam sistem sosial politik kita, menunjukkan bahwa banyak sekali problema-problema. Misalnya ketika kita bicara tentang bagaimana kemudian kondisi kepemimpinan politik nasional yang kemudian banyak melakukan tipu daya. Mereka hadir hanya saat kampanye politik, namun ketika terpilih mulai kemudian melakukan hal-hal yang di luar batas. Nah, disinilah kemudian kita penting untuk belajar tentang role model kepemimpinan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui bahwa Rasulullah merupakan sosok yang paling fenomenal di muka bumi ini. Rasulullah adalah orang yang paling mempengaruhi peta politik, geopolitik global. Rasulullah membawakan ajaran yang dipercaya oleh sepertiga penduduk muka bumi. Dan hari ini rekan-rekan sekalian, kita sebagai muslim mungkin abai, mungkin terlupa bahwa ternyata Rasulullah adalah figur yang paling sempurna, figur yang kemudian agung, figur yang kemudian bisa memberikan referensi kepada kita ketika kita kehilangan role model di dalam kehidupan bersosial kita. Hari ini rekan-rekan sekalian, ketika kita bicara tentang bagaimana kemudian prinsip-prinsip kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan itu diwujudkan, Islam telah mendahului PBB. PBB baru kemudian menyatakan bicara tentang prinsip-prinsip tersebut setelah adanya Perang Dunia Kedua. Islam telah mendahului lebih dulu, lebih dari 1100 tahun lamanya. Jadi di titik ini kita kemudian tersadar, hadirin sekalian, bahwa kemudian realitas yang kita hadapi ini tidak semudah seperti yang kelihatannya. Nah, di titik ini hadirin sekalian, kita mulai kemudian membuka diri kita terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Kita melakukan inventarisasi di berbagai macam berita di media sosial. Kita kemudian melihat adanya persoalan anak-anak muda sekarang memilih untuk kabur aja dulu, merasa hopeless atas kehidupan sosial politik yang terjadi hari ini, melihat tidak ada future, tidak ada sesuatu yang baik di masa depan, tidak melihat adanya harapan untuk Indonesia yang jauh lebih baik ke depan. Atas nama efisiensi, kampus perguruan tinggi kemudian mendapatkan ancaman terkait dengan kenaikan UKT. Ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Para dosen, dana risetnya semakin berkurang, kesempatan bagi dosen yang belum S3 untuk luar negeri semakin terbatas. Ini adalah kondisi-kondisi yang real terjadi, di mana kemudian anak-anak muda
menyuarakannya keresahan mereka lewat media sosial. Kemudian ketika di saat bersamaan kita melihat ada banyak sekali orang tua kakek nenek kita yang kemudian antri BPJS, orang tua kita, bapak kita antri Pertalite, ibu kita antri gas melon, anak-anak kita antri cari pekerjaan. Semuanya adalah kerumitan-kerumitan yang terjadi karena adanya salah kelola di dalam cara kita memandang republik ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, di titik ini kita ingin mengingatkan kepada hadirin yang berbahagia bahwa man-made disaster over natural disaster, bencana yang dibuat oleh manusia itu melampaui damage-nya dari dampak yang dihadapkan yang dibuat oleh alam. Jadi kesalahan manusia itulah yang kemudian membuat pada akhirnya tata kelola kita berantakan, masyarakat kita jauh dari sejahtera. Ini adalah ulah dari manusia. Pernahkah kita membayangkan kegagalan food estate misalnya, kegagalan mega project IKN misalnya? Ketika dunia mengenal istilah genosida, apakah mungkin dunia ini juga mengenal istilah ekosida bagi para pelanggar, perusak hutan, perusak alam yang kemudian membuat hutan kita gundul, deforestasi dan juga bencana alam? Ini adalah tawaran-tawaran yang kemudian harus kita wujudkan, karena ketika kita membayangkan kondisi yang sejahtera bukan hanya soal tentang kesejahteraan fisik dan mental, bukan hanya soal bicara tentang kebahagiaan. Sejahtera adalah kondisi yang sangat kita inginkan, di mana kita bisa bahagia berdampingan dengan manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Di titik ini hadirin sekalian, kita kemudian perlu merujuk kepada satu tokoh yang kemudian pernah tampil dalam sejarah umat Islam. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz, satu sosok yang kemudian dikenal menjadi pemimpin, menjadi khalifah yang mampu menghadirkan keadilan dalam waktu yang tidak begitu lama. Waktunya hanya sekitar 29 bulan, tidak cukup 3 tahun, apalagi minta 2 periode, 3 periode, nggak perlu. Hanya 29 bulan bisa menghasilkan yang namanya keadilan sosial bagi masyarakat Bani Umayyah. Kekuasaannya dari mana? Dari Yaman sampai Maroko, di total ada 9 negara. Tapi ketika kemudian Umar bin Abdul Aziz menantang, silakan temukan kemiskinan, fakir miskin, dari Yaman sampai Maroko berjalan silakan, tidak ditemukan satupun yang namanya orang-orang miskin. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ceritanya Umar bin Abdul Aziz? Pidato politik pertama yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pasca terpilih secara aklamasi menjadi pemimpin adalah innalillah anna akhafun nar. Jadi tidak seperti kebanyakan pemimpin, ketika terpilih malamnya pesta dangdut. Yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah pesta tahajud malamnya, menangis beban berat apa yang kemudian ada di pundak saya, beban berat apa yang kemudian hadir di kehidupan saya ketika saya harus menanggung dosa dari masyarakat saya. Ketika saya tidak mampu berlaku adil, maka semua akan menjadi tugas dan tanggung jawab saya di akhirat nanti. Ini adalah luar biasa sekali, meletakkan ketakutan kita kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang kemudian membuat Umar bin Abdul Aziz bisa mendeliver kebijakan publik secara amanah, secara tepat guna. Inilah yang kemudian menjadi role model bagi kita semua ketika kita bisa menjalankan prinsip-prinsip tentang bagaimana menghadirkan kepemimpinan yang mampu mengorkestrasi tentang keadilan sosial. Dan Islam telah memilikinya, Islam punya contohnya. Islam memberikan tawaran alternatif atas berbagai macam sistem politik yang kemudian tidak baik ini. Jadi ketika kita melihat bicara tentang paradigma kesejahteraan, mungkin beberapa scholars misalnya Esping Anderson pernah menyatakan ada 3 rezim kesejahteraan di muka bumi ini. Pertama adalah rezim liberal, kemudian bicara tentang rezim konservatif korporatis, dan yang ketiga adalah rezim sosial demokratis. Nah, bagi negara-negara yang kemudian liberal, konservatif itu dianggap tidak begitu relevan. Tapi ketika kita merujuk konsep yang ketiga tentang sosial demokrasi, ini sebenarnya telah dibahas oleh Islam lebih dulu tentang welfare state, negara kesejahteraan, konsep implementasi negara yang ada di negara-negara Nordik, negara-negara Skandinavia, di mana negara kemudian memproteksi jaminan sosial,
memproteksi masyarakatnya, memberikan investasi sosial yang besar pada pendidikan, pada kesehatan dan juga produktivitas masyarakat. Jadi bukan dikurangi anggarannya, apalagi dijadikan sebagai prioritas sampingan, prioritas penunjang. Oleh karena itu hadirin sekalian, penting bagi kita kemudian untuk mempelajari kebijakan-kebijakan macam apa saja yang kemudian bisa kita hadirkan, dan ini semua bisa kita refleksikan dari cara bagaimana Umar bin Abdul Aziz membangun masyarakatnya. Pertama, ketika Umar bin Abdul Aziz terpilih, beliau bukan mengundang tokoh ustadz datang ke istana, tetapi beliaulah yang kemudian mendatangi Hasan Bisri, seorang sufi yang kemudian memberikan nasihat terbaik kepada Umar bin Abdul Aziz. Kurang lebih nasihatnya adalah seperti ini: ketahuilah Amirul Mukminin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada Anda sebagai kepala negara yang adil untuk meluruskan segala hal yang miring, membetulkan yang bengkok, memperbaiki segala yang rusak, menguatkan segala yang lemah, membela segala yang teraniaya, dan menjadikan penolong bagi semua orang yang terlantar. Jadi tugas kepala negara itu luar biasa berat, luar biasa berat, menjadikan dirinya sebagai tulang punggungnya bangsa, menjadi role model, menjadi sosok yang kemudian hadir ketika masyarakatnya teraniaya, teralienasi. Dan di sini beberapa kebijakan yang bisa kemudian kita pelajari adalah: pertama, ketika menjadi pemimpin, maka kemudian yang dilakukan adalah pemotongan anggaran atas kemewahan yang dimiliki oleh para pejabat negara. Jadi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah memotong anggaran-anggaran yang dianggap lemak terhadap APBN, yang dianggap menjadi sarang atas bug, atas markup dari kebijakan negara. Itu dipotong, tapi bukan ototnya, bukan substansinya, bukan yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu yang dilakukan pertama kali. Kemudian adanya distribusi kekayaan, misalnya dengan menghapus pajak yang tidak adil, kayak gitu. Kemudian dibuatlah Baitul Mal untuk memastikan bagaimana masyarakat miskin itu bisa melunasi utang-utangnya. Ini menjadi hal yang sangat menarik ya. Pajak yang tidak adil, kemudian cara mengelola negaranya, ketika ada yang bermasalah maka kemudian harus dipotong, harus di-cut dari sistem pemerintahan karena dilakukan hal-hal yang tepat, kayak gitu ya. Kemudian membangun infrastruktur publik, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, memberikan perlindungan kepada mereka yang kemudian bukan beragama Islam. Ini menjadi hal yang sangat penting, tidak ada tebang pilih. Ini menjadi hal yang sangat penting saya kira. Kemudian poin berikutnya yang menjadi keberhasilan dari Umar bin Abdul Aziz adalah bagaimana cara dia mereform, memberantas korupsi, mengganti pejabat yang tidak amanah dan juga tidak capable. Dan ini adalah hal-hal yang saya kira menjadi cara bagi kita untuk memandang bagaimana Islam menawarkan cara pandang untuk menghadirkan politik kesejahteraan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja konsep ideal ini harus kita wujudkan secara bersama-sama. Ini adalah orkestrasi. Jadi kegiatan atau tindakan ini tidak bisa dilakukan orang per orang. Ini adalah tindakan kolektif, pekerjaan kolosal yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai bangsa dan juga warga negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini marilah kita kembali mengingat bahwa keadilan sosial bukanlah tanggung jawab personal, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini adalah kerja-kerja kolosal yang kemudian memiliki tanggung jawab di antara kita semua. Dan Rasulullah telah memberikan teladan kepada kita sebagai pemimpin. Umar bin Abdul Aziz juga memberikan contoh yang sangat baik buat kita semua untuk bagaimana caranya memastikan kesejahteraan sebagai cita-cita kita bernegara bisa terwujud dengan baik. Dan konsep kesejahteraan ini bisa kita terapkan dalam kondisi kita bernegara hari ini.
Bagaimana kemudian kebijakan ekonomi yang berkeadilan ini bisa kita terapkan. Kemudian fokus pada pembangunan yang berorientasi secara inklusif bagi semua. Kemudian dilakukanlah pemberantasan korupsi, terutama bagi aparat penegak hukum. Karena aparat penegak hukum, bisnis keamanan dan sebagainya itu merupakan ladang yang harus kita lihat, kita soroti. Dan ini seperti cara bagaimana kemudian Hong Kong bisa mereform tentang korupsinya, dan dimulai dari aparat penegak hukum yang bersih. Kemudian poin keempat, misalnya pendidikan dan kesehatan, kita berfokus pada investasi sosial. Bagaimana kemudian negara-negara maju harus berorientasi pada pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia kita masih sangat jauh, dan kemudian tugas bagi kita adalah bagaimana memastikan hadirnya pembangunan yang berorientasi pada manusia. Yang terakhir adalah bagaimana kemudian keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dilakukan oleh negara dengan menyasar utamanya pada kelompok 3T, 3 rentan: tidak tahu, tidak mau, dan juga tidak mampu. Karena 3 kelompok ini kaitannya dengan perilaku kehidupan manusia, dan 3 kelompok ini harus kita sasar untuk bisa memastikan adanya kesetaraan tadi. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa mengambil pembelajaran atas cerita tawaran Islam dan juga role model yang ada di dalam dunia Islam, agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan bernegara kita. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian segala doa-doa kita bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai yang memudahkan segala yang sukar, wahai yang menyambung segala yang patah, wahai yang menemani semua yang tersendiri, wahai pengaman segala yang takut, wahai penguat segala yang lemah. Ya Allah, ajarkan kami makna diam saat berkarya besar, ajarkan kami makna keyakinan saat kegagalan, ajarkan kami makna keteraturan saat kekacauan, ajarkan kami makna keadilan saat kemarahan, ajarkan kami makna ifah dalam kepapaan, ajarkan kami makna zuhud dalam keberhasilan. Ya Allah, ajarkan kami makna keabadian saat godaan kesementaraan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul